Kisah tentang bangsa Nephilim, para raksasa perkasa yang hidup di zaman purbakala, adalah narasi yang terukir dalam lembaran-lembaran kuno, memberikan gambaran tentang persimpangan antara dunia ilahi dan dunia manusia sebelum air bah besar. Kedua sumber ini sepakat bahwa keberadaan Nephilim adalah tanda zaman yang penuh kerusakan dan kemerosotan moral, yang pada akhirnya mengarah pada pembersihan besar melalui air bah. Jika saudara memiliki pendapat lain, silakan tulis dalam kolom komentar. Menurut kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4, diceritakan bahwa ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Mereka lalu mengambil istri dari antara mereka, siapa saja yang disukai. Dari persatuan ini lahirlah generasi yang luar biasa, digambarkan sebagai pahlawan-pahlawan purbakala. Orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kena maen. Inilah mereka yang disebut sebagai Nephilim. Narasi Alkitab ini singkat, namun padat makna, menyiratkan bahwa kehadiran Nephilim adalah salah satu alasan utama di balik keputusan ilahi untuk mendatangkan air bah yang menghancurkan seluruh kehidupan di bumi, kecuali Nuh dan keluarganya. Keberadaan mereka dianggap sebagai suatu bentuk kerusakan atau penyimpangan yang ekstrem, yang mengotori bumi dan mendorong kejahatan merajalela. Menurut kitab Henoch, para penjaga ini turun ke bumi, tergoda oleh kecantikan putri-putri manusia. Mereka melanggar sumpah surgawi mereka dengan bersumpah setia satu sama lain dan kemudian mengambil istri dari manusia. Dari persatuan terlarang ini, lahirlah raksasa-raksasa setinggi 3.000 hasta atau sekitar 900 meter, bahkan sesama raksasa, dan minum darah. Mereka dengan cepat mengkonsumsi semua hasil bumi dan praktik-praktik terlarang lainnya yang semakin merusak moralitas dan tatanan di bumi. Ketika makanan mulai langka, mereka mulai memakan manusia, tidak hanya melahirkan raksasa. Para penjaga ini juga mengajarkan berbagai pengetahuan terlarang kepada manusia seperti ilmu sihir, pembuatan senjata, numismatik, astrologi. Kejahatan yang ditimbulkan oleh para raksasa dan pengetahuan terlarang ini menyebabkan bumi menjerit dan permohonan keadilan naik ke surga. Akibatnya, Tuhan mengirim para malaikat agung Mikhael, Gabriel, Rafael, dan Uriel untuk menghukum para penjaga yang memberontak dan membinasakan para Nephilim. Para penjaga diikat dan dipenjara di kegelapan bumi, sementara para raksasa yang rohnya dianggap berasal dari sumber ilahi yang ternoda, menjadi roh-roh jahat yang berkeliaran di bumi setelah kematian tubuh raksasa mereka. Meskipun kitab Kejadian dan kitab Henoch memberikan gambaran detail yang berbeda,